warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau kalah sama MC dari tadi, pantun dulu. Di Kalimantan ada orang Dayak, di daerah lain ada kota Sampit. Saya lihat jamaahnya yang hadir alhamdulillah banyak. Saya lihat ada 2000 jamaahnya. Mudah-mudahan bukan hanya kita manusia, para malaikat pun hadir ribuan di sini. Tapi kayaknya yang jawab salam masih sedikit. Ibu, ibu, mau ditambah rezekinya? Mau tambah pahalanya? Mau ditambah snacknya? Mau tambah anaknya? Kalau bapak mau ditambah istrinya? Yuk, yang mau tambah pahala, mau tambah kebaikan, mau tambah kesejahteraan, mau tambah rahmat berkah dari Allah, tebarkan salam. Kata Rasulullah, assalamualaikum la asra, bagimu 10 pahala dengan assalamualaikum. Jadi kalau kita ketemu orang nih, ketemu teman nih, bilang assalamualaikum bro, waalaikumsalam Resti, dapat 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah ishrun, kata Rasulullah, bagimu 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh la salasun, bagimu 30 pahala. Alhamdulillah. Mau ditambah 30 pahala? Kalau disuruh pilih, jujur jangan ada dusta di antara kita. Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Juta atau pahala? Pahala atau juta? Juta atau juta? 30 pahala pasti. Tapi kalau 30 juta belum. Kita pilih yang pasti-pasti aja deh. Betul tidak? Nih, yang mau tambah 30 pahala, jawab salam saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Saya doakan yang jawab salam insya Allah masuk surga. Tapi beli koyo di warung Pak Jajan, yang jawab salamnya loyo, masuk surganya belakangan. Mudah-mudahan Allah tambah pahalanya, amin. Allah tambah kebaikannya, amin. Allah tambah rahmat berkahnya, amin. Tapi Allah tidak tambah istrinya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha
beserta Ibu Haji Hawa, Bapak Haji Nur Hadi Saputra selaku ketua takmir, dan beliau pun yang menjadi fasilitator saya bisa hadir di sini karena Bapak Haji Nurdin ini katanya fansnya saya. Tiap pagi katanya nonton YouTube. Masya Allah, Alhamdulillah Allah mempertemukan kita serta para habaib, para syarifah, para alim ulama, para asatidz, ustazah yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak sebutkan satu persatu. Tadi Pak Lurah ya, Pak Lurah Kelurahan Manggar, Masya Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon maaf Bapak, saya mendahulukan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Karena kalau tadi yang berbicara Bapak Haji Hadi, bapak-bapak, ibu-ibu nggak apa-apa lah, dia bapak-bapak kok. Pak Lurah, bapak-bapak, ibu-ibu nggak apa-apa, dia laki-laki. Sekarang yang berbicara ibu-ibu. Ibu. Maka saya mendahulukan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ikhlas Pak? Tidak marah Pak? Nggak ngambek Pak? Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, saya lihat jamaahnya lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Betul? Betul tidak Pak? Wajar. Di mana-mana yang banyak ibu-ibu itu sudah sunatullah. Kenapa? Karena sekarang populasi jumlah penduduk dunia yang pernah saya baca itu sudah 1:7. 1 laki-laki, 7 perempuan. Jadi di mana-mana wajar lebih banyak ibu-ibu. Betul tidak? Pengajian yang banyak ibu-ibu. Di pengantin yang banyak, di pasar yang banyak, yang punya seragam yang banyak. Ini yang pakai seragam udah lunas. Karena ibu yang berdaya, ibu yang pakai seragam, bapak yang pusing beli seragamnya. Di mana-mana yang banyak ibu-ibu, di mall yang banyak, di neraka yang banyak. Tapi walaupun ibu-ibu atau bapak-bapak yang banyak di neraka, tapi mudah-mudahan bukan ibu bapak yang di sini yang menjadi penghuni neraka. Mudah-mudahan di sini saya lihat adalah wajah-wajah, menjadi wajah-wajah kelak menjadi wajah min ahli jannah, calon-calon surganya Allah. Yang masuk surga. Maka kalau ingin menjadi salah satu jadi penghuni-penghuni surganya Allah, yang pertama sikapi, hadapi kehidupan dunia ini untuk selalu bersyukur kepada Allah. Menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Syukur dengan hati, syukur dengan ucapan Alhamdulillah. Lalu syukur dengan perbuatan. Sedekahnya kita itu bentuk rasa syukur. Sujud rukuknya kita itu bentuk rasa syukur. Karena banyak orang-orang yang sudah diberikan kenikmatan, punya jabatan, punya karir, banyak harta. Di sini ada orang Bugis, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Karena saya walaupun dari Pindrang, aslinya orang Bogor, Jawa Barat. Oh, lakeku ji tahu Pindrang. Kalau saya orang Sunda, orang Bogor, tapi selama saya lama juga 7 tahun di Jawa, Jawa Tengah, daerah Brebes. Piye kabare? Saya kumaha damang? Agak kareba. Alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kalau orang Bugis bilang
ada di sini yang mega gini? Nah, ada? Angkat tangan. Banyak istrinya ada di sini. Kalau orang Sunda bilang apa? Loba pamajikanna wakil bojot nih. Masya Allah. Apa? Makanya Allah bersedia menyindir di dalam surat Ar-Rahman 31 kali itu Allah mengulang. Fali ayyi ala'i rabbikuma. Apa artinya? Maka nikmat Tuhanmu yang manakala yang sering engkau dustakan, yang sering engkau ingkari, yang tidak engkau syukuri. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Cedela sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur, kata Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit tadi yang selalu bersyukur. Maka apa? Dengan syukur hidup kita akan tenang, dengan syukur hidup kita akan lapang, dengan syukur hati kita akan tentram, dengan syukur insya Allah rizki akan terus bertambah dari Allah Subhanahu. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama berselawat. Ibu, Pak, mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Yang jawab cepat mudah-mudahan didengar sama malaikat pencabut nyawa. Masuk surga ini kan perlu tiket, betul? Artinya apa? Banyak tiket yang bisa membawa kita bisa masuk surganya Allah. Salah satunya apa? Imam Ja'far Al-Barzanji yang mungkin sering kita baca, sering kita dengar. Al-jannatu na'imuha sa'adun liman yusalli liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga, surga dan segala kenikmatan surga semoga tercurah diberikan salah satunya kepada orang yang sering membasahi lisannya dengan bersolawat. Bukan orang yang suka menggosip, bukan orang yang suka mengumpat, bukan orang yang suka menghina, tetapi orang yang suka bersolawat. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja, manusia idolaku, manusia pujaanku, Maulana salli wa sallim ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi likulli Pak,
pekerjaannya apa Bapak? Hah? Apa? Pedagang. Hah? Menggambarkan hablum minan nas. Makanya dimulai dengan takbir. Apa itu salat? Dalam kitab takrib Abu Sujai mengatakan as-salatu aqwalun wa af'alun mahsusatun muhtatamatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu perbuatan, perkataan yang khusus, dimulai dengan takbir, diakhir dengan salam. Allahu Akbar. Takbirnya yang rukun, angkat tangannya tidak rukun, letakkan tangannya tidak rukun. Jadi ini yang diperselisihkan. Mau taruh di sini boleh, taruh di sini boleh, taruh di sini mungkin takut lepas, taruh di sini boleh, taruh di sini boleh, tapi jangan taruh di sini. Kalau di sini capek deh. Masya Allah. Lalu apa? Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera untuk engkau semua, saudara-saudaraku. Tengok di belah kanan. Perbaiki hubunganmu dengan mereka. Tebarkan keselamatan, kesejahteraan. Assalamualaikum. Tengok sebelah kiri. Ada orang-orang yang perlu engkau bantu. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, janda-janda. Kok Pak Haji janda muda, Pak Haji? Janda-janda tua. Ya Allah. Makanya apa? Tadi ada orang yang banyak amal sholatnya, banyak amal puasanya, banyak sedekahnya, haji umrahnya, tapi di akhirat kata Rasulullah dia dinamakan muflis, bukan muflis. Ada yang namanya Pak Muflis di sini. Muflis pakai fa. Muflis. Siapa kata Rasulullah? Dialah orang yang bangkrut, bangkrut, cipuru, pailit, membawa modal banyak tapi ternyata dia bangkrut, membawa amalan ibadah banyak tapi dia tidak bisa menjaga hablum minan nas. Masya Allah. Walaupun dalam sholat perbedaan, tadi ada yang di sini, di sini, di sini, ada yang asyhadu an la ilaha illallah, ada yang asyhadu an la ilaha illallah, ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Saya punya teman nih di Mekah, dia sholat samping kanan orang Irak, samping kiri orang India. Asyhadu an la ilaha illallah, dia diam aja. Sebelah kanan asyhadu an la ilaha illallah. Sebelah kiri orang India asyhadu an la ilaha illallah. Ting 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 ting. Habis sholat penasaran, teman saya tanya, Irak, yes, limada asyhadu an la ilaha illallah. Muter-muter. Oh, dia punya apa jawaban? Saya berkeyakinan bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Rabbul Alamin, Allah penguasa alam semesta. Maka tangan saya muter sebagai simbol alam semesta. Masuk akal? Orang India ditanya, India? Yes. Sahrukan kuch-kuch hota hai? Yes. Limada asyhadu an la ilaha illallah. Naik turun tangannya, ting 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 ting. Oh, dia berkeyakinan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Rabbus samawati wal ard, Allah itu penguasa langit dan bumi. Maka tangan saya naik turun sebagai simbol langit dan bumi. Cocok? Giliran dia ditanya, Indonesia? Yes. Teroris? No. Di mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Diam aja tangannya. Teman saya bingung, apa jawabannya? Oh, dia jawab, oh, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah nastaqim fi ibadatillah. Kita harus istiqomah dalam beribadah kepada Allah, nggak boleh goyang kanan kiri atas bawah. Dan ini sebagai simbol kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Saya bukan kampanye ya, tapi kalau mau ikut sama saya nggak apa-apa. Boleh? Boleh. Masya Allah. Ini apa?
tidak sholat. Betul? Jadi mohon maaf, jangan diperdebatkan. Ini mah terkadang ada yang berdebat ketika sujud saja. Kalau sujud kira-kira nih Bapak Ibu yang di sini, kalau sujud, turun sujud, yang turun duluan lutut atau tangan? Lutut atau tangan? Ibu, lutut atau tangan? Lutut dulu, baru tangan. Jadi kalau yang tangan dulu berarti sholatnya tidak sah. Sah. Ini mah kadang diperdebatkan. Ada yang suami istri bertengkar mau hampir cerai gara-gara apa? Itu yang istrinya bilang lutut dulu, suaminya bilang tangan dulu. Kenapa? Karena dua-duanya berdasarkan hadis. Kalau yang lutut dulu berdasarkan hadis Wa'il bin Juhair, kalau yang tangan dulu berdasarkan hadis Abu Hurairah. Hadisnya ada di hadis riwayat Ahmad. Dua-duanya dari sahabat. Cuman bedanya memang Wa'il itu berdasarkan hadis Rasulullah. Wa'il ketika sujud falyadha ya apa? Rukbatayni qabla yadayhi. Letakkanlah kedua lututmu sebelum tanganmu, kata Rasulullah. Dan ini Rasul ketika berbicara malolomopah, masih kuat. Jadi apa? Lutut dulu. Tapi apa? Hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah itu 5 tahun sebelum Rasulullah wafat baru masuk Islam. Jadi beliau kejar itu sampai beliau itu 24 jam ditemani Rasulullah untuk mengikuti apa sih yang dikerjakan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah memberikan apa sesuatu kepada Abu Hurairah, bilang, Abu Hurairah ketika sujud apa? Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Letakkanlah kedua tanganmu sebelum kedua lututmu. Kenapa? Karena Rasul sudah tua. Jadi Rasul sholatnya ketika tua, tangan dulu baru lutut dulu. Jadi yang pakai lutut dulu betul, yang pakai tangan dulu betul, yang tidak betul yang kepala dulu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Inilah yang harus kita hindari, perbedaan-perbedaan. Mudah-mudahan dengan sholatnya baik, dengan menegakkan sholatnya baik. Sholat harus diperhatikan rukun dan syaratnya. Syaratnya salah satunya apa? Menutup aurat. Auratnya laki-laki minas surah ila rukbah, dari posi sampai lutut. Auratnya perempuan jami'ul badani ila wajhi wal kafain, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau sholat tutup. Tapi saya pernah ceramah di daerah Sulawesi di bawah. Itu selesai saya ceramah maulid, kata panitia, ustazah di sini ada aliran. Aliran apa? Sholat. Iya, kenapa? Sholatnya melojo-lojo. Tahu melojo-lojo? Telanjang. Telanjang bulat. Lalu saya tanya, apa alasan mereka? Mereka Islam. Islam, agamanya Islam, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran, dan mereka sembahyang, tapi sembahyangnya telanjang. Apa alasannya? Katanya kita lahir ke dunia ini dalam keadaan telanjang. Betul toh? Maka ketika ibadah menghadap Tuhan harus dalam keadaan seperti kita lahir ke dunia ini. Nggak ada yang ikut urusan dunia. Pakaian itu semua dunia. Jadi apa? Sholatnya telanjang. Saya penasaran, adakah sholat berjamaah? Bayangkan sholat telanjang berjamaah. Ya. Yang lebih parah kalau ibu-ibu ikut sholat berjamaah, safnya di belakang. Ketika bapak-bapak ruku, Allah. Apalagi kalau sujud, kelihatan loncengnya. Udah parah ini kan, parah. Gak bisa ditolerir. Ini tidak memenuhi syarat. Maka dari itu, kalau ingin sholat kita diterima, sholat membekas di dalam diri kita, menjadi kita orang yang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, menjadi sarana kita untuk mengingat Allah, memperoleh ketenangan hidup ketika kita sudah sholat. Maka dirikan sholat, perhatikan rukun dan syarat sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga sholat kita. Amin. Mudah-mudahan kita semua habis selesai ini kita makmurkan masjid ini, kita hidupkan masjid ini,
Mudah-mudahan kita semua adalah insya Allah apa yang kita kerjakan di masjid, dimanapun kita singgah untuk sholat di masjid, itulah masjid yang akan menjadi saksi kita nanti di yaumil akhir, insya Allah. Udah kali ya, sebelum ditutup saya kasih kenang-kenangan dulu salawat, boleh? Sallallahu alaihi wasallam sayang disayang sayang, orang tampang tidak sembah. Sayang disayang sayang, orang cantik tidak sembahyang. Nabi Yusuf tampan tetap mau sembahyang. Nabi Isa miskin, Nabi Siti Aisyah cantik tetap mau sembahyang. Sayang disayang sayang, orang kaya tidak menyumbang seken, medit pelit. Sayang disayang sayang, orang miskin tidak bersyukur. Madarek ke manokonok Nabi Sulaiman kaya tetap mau menang. Nabi Isa miskin tetap mau bersyukur. Pak, kalau ada istrinya tidak mau sembahyang, tegas Pak. Bu, sholat. Kenapa Pak? Tanggung jawab Bapak. Betul. Sholatnya istri dan anak jadi tanggung jawab kita. Kalau istrinya tidak sholat berdosa, dosa istri jadi dosa suami. Ingat, dosa istri, dosa suami. Tapi dosa suami bukan dosa istri. Sebaliknya, duit suami pasti duit istri, tapi duit istri bukan duit suami. Cocok Pak? Suami, apa singkatan suami? Semua uang milik istri. Betul Ibu? Kata Pak Haji, ya Allah nyesel saya panggil ustazan. Jadi Pak perhatiin Pak, sholat istri tegas, Bu sholat. Kenapa? Tanggung jawab Bapak. Kalau ibu nggak mau, kalau saya nggak mau Pak, ancam. Kalau ibu nggak mau, pilih dua pilihan. Apa Pak? Diganti atau ditambah. Saya rasa takut ibu. Bu, kalau disuruh pilih diganti dengan ditambah, ibu pilih mana? Sholat. Sayang disayang sayang, suamiku istriku tersayang tidak sembahyang. Suami nggak sembahyang Bu, ancam juga Pak. Sholat dong Pak. Contoh Pak, teladan buat anak-anak. Sholat Pak. Kalau nggak mau Pak, Bu, kalau nggak mau Pak, saya tidak kasih jatah 1 bulan. Sayang disayang sayang, suamiku berkumis tidak sembahyang. Jangan tersinggung yang berkumis, dan jangan ditutup kumisnya. Saya menyinggung yang tidak sembahyang. Suamiku giginya sipok tidak sembahyang. Ya Allah, sudah ompong tidak mau sholat. Ingat umur. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sampai di sini. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah yang kurang berkenan jangan simpan di dalam
hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada acara mendatang boleh dong Pak Haji dipanggil lagi. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah.